Itu Pak Ebet yang mau update ini. Mau terus Ya, 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 salam. ya shalom. Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Merdeka. Salam Pancasila. Emang udah merdeka Pak? Sejak kapan Indonesia merdeka Pak? Belum merdeka, belum merdeka. Semangat merdeka harus kita pelihara terus-terusan. Oke, walaupun belum merdeka, Iya. pokoknya Walaupun anggap belum aja udah merdeka ya. Baik Bapak. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ibu Ruth yang ada di room ini, Pak Pendeta Republik Lubis, Bapak Ibu semua, saudara-saudara. Jadi dari kami, tahap-tahapan yang sudah kami lakukan seperti yang pernah kami report dalam zoomnya Pak Ujang ini, di hari Selasa lalu kami sudah lakukan daftarkan rapid gitu ya, pra peradilan. Tetap dalam rangka apa yang disampaikan sama Ibu Ruth tadi itu, kita ingin menguji tindakan kepolisian negara Polda Jawa Barat itu, apakah laporan polisi tanggal 7 itu, tanggal 7, kemudian penetapan tersangka tanggal 9 gitu ya, kemudian tanggal 10 ada surat penangkapan, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 11. Berikutnya, seperti yang kita ketahui bersama, hukum itu sudah mengatur, nggak bisa dikarang-karang. Kita percaya Indonesia ini sebagaimana amanat konstitusi itu masih negara hukum. Tanggal 7, menurut aturan hukumnya itu, mestinya perkara itu tidak masuk ke tahap penyidikan. Tapi oleh Polda Jawa Barat, perkara itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Sehingga mereka sudah terbitkan surat panggilan kepada Pak Yusuf Manupulu dan keluarga, yang ada 2 saksi ya, saksi yang anak-anaknya Pak Yusuf, diantarkan ke alamat yang tidak ditempati oleh Pak Yusuf Manupulu dan keluarga. Oleh karena itu, hukumnya adalah baik di KUHAP itu maupun Perpol manajemen penyidikan itu ada mekanisme analisa terhadap laporan polisi, ada mekanisme surat perintah penyelidikan, ada mekanisme surat perintah penyidikan, yang kesemuanya itu diwajibkan ada gelar perkara. Sehingga kalau kita melihat fakta-fakta yang di lapangan itu, ini semua serba dipaksakan. Semua serba dipaksakan, karena di tanggal 7 itu, tanggal 7, 8, 9, 10, itu sudah ada surat perintah penangkapan. Nah, kita menghargai hukum negara Republik Indonesia ini. Ya. Tapi seperti yang Bapak Ibu ketahui, meskipun kita menghargai, kita tidak wajib untuk patuh dan tunduk. Oleh karena itu, kita melakukan upaya hukum. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ada pra peradilan. Upaya hukum juga mekanisme perlawanan seorang tersangka terhadap mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan Perpol atau Perkap terkait dengan manajemen penyidikan. Jadi harapan kita di pemeriksaan persidangan di pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu, di situ akan semua dibuka. Apa sih alasan mereka untuk pada tanggal 7 sudah menaikkan perkara ini? Kita berkeyakinan di tanggal 7 itu mereka tidak punya bukti permulaan yang cukup sesuai aturan undang-undang. Ya. Karena apa? Satu, di hari itu mungkin saja mereka punya screenshot tangkapan layar terkait dengan YouTube-nya Pak Pendeta Yusuf Manupulu. Undang-undang ITE mewajibkan setiap bukti surat yang dijadikan bukti dalam perkara wajib dilakukan uji forensik terhadap produk ITE.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi ulasan yang cukup panjang dari pengacaranya Yusuf Manubulu ya, terkait dengan beberapa materi pra peradilan. Cuman ada beberapa hal yang menurutku patut untuk dikritisi ya. Berkali-kali pengacara Yusuf Manubulu itu menyebutkan bahwa dasar pengujian pra peradilan nanti ya tidak hanya KUHP tetapi peraturan Kapolri, yang dalam beberapa kali dia menyebutkannya keliru ya, Perpol itu tidak ada, yang ada itu peraturan Kapolri. Dan sekali lagi berkali-kali juga aku sampaikan ya, soal kewajiban adanya penyelidikan, kemudian terlebih lagi soal keharusan adanya gelar perkara itu tidak diatur dalam KUHP. Gelar perkara itu urusan internal penyidik, urusan internal kepolisian yang dituangkan dalam peraturan Kapolri. Sederhananya adalah musyawarahnya para penyidik untuk menentukan tentang hal-hal yang harus disimpulkan begitu. Apakah perkara itu bisa naik ke penyidikan, apakah seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, itu melalui rapat bersama yang kerap kita sebut dengan gelar perkara. Tetapi sekali lagi, gelar perkara ini urusan internal penyidik, dia tidak ada dalam KUHP, dia diatur di peraturan Kapolri. Dan sekali lagi, peraturan Kapolri tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan pra peradilan. Sekali lagi salah ya kalau ada pengacara berkali-kali menyampaikan bahwa nanti salah satu dasar kita mengajukan pra peradilan itu karena ada pelanggaran peraturan Kapolri. Kalau ada pelanggaran peraturan Kapolri karena itu mekanisme internal, ya laporin aja kepada Irwasum, kepada Propam, atau bagian-bagian pengawasan penyidikan terkait dengan administrasi penyidikan. Sekali lagi tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan pra peradilan. Kalau yang lain di luar mekanisme peraturan Kapolri itu bisa dijadikan dasar. Tetapi akan lucu jika peraturan Kapolri itu dijadikan dasar dimasukkan dalam posita-posita permohonan pra peradilan. Teman-teman sekalian, kemudian lebih lanjut ya, tadi sempat menyinggung tentang bukti elektronik atau digital forensik ya, yang menurut pengacaranya Yusuf Manubulu itu pasti tidak ada begitu ya dalam proses pelaporan penyidikan perkara yang menjerat Yusuf Manubulu, karena dilihat dari tanggalnya, tanggal 7 sampai tanggal 11, atau di tanggal 7 itu tidak mungkin ada tim digital forensik yang menganalisa soal itu. Dia memastikan tidak ada. Yang seperti ini aku nggak berani teman-teman sekalian. Jadi kecepatan penyidik itu untuk mengumpulkan alat bukti itu kita tidak pernah tahu. Dan aku meyakini penyidik ketika memperoleh laporan dengan bukti elektronik, saya belum tahu bukti elektroniknya apakah berupa screenshot atau berupa CD, berupa dokumen elektronik yang lain, aku belum tahu. Tetapi aku meyakini penyidik tidak akan gegabah ya. Ketika dia menerima bukti elektronik, tentu dia akan melakukan penelusuran. Apakah bukti dari pelapor ini kemudian mencantumkan istilahnya akun YouTube yang dilaporkan, dan apakah masih bisa diakses atau tidak, itu kan penyidik yang tahu. Kemudian ketika mereka menuangkannya, pengambilan data itu dengan berita acara kemudian diperkuat dengan keterangan ahli, kita pun tidak tahu seberapa lama kecepatannya. Tetapi kalau aku meyakini itu ada begitu, dan penyidik punya keyakinan kuat yang dilaporkan itu betul-betul YouTube-nya, akun YouTube-nya
Yusuf Manubulu karena masih bisa diakses atau dibuka begitu. Tapi ya terserah, itu keyakinan dari pengacara Yusuf Manubulu ya. Kalau soal keyakinan ya silahkanlah nanti dibuktikan di persidangan. Tetapi kalau aku yakin penyidik pasti sudah melakukan prosedur-prosedur bagaimana menjadikan bukti elektronik atau digital forensik itu menjadi alat bukti. Sehingga apa? Yang kita yakini kalau toh misalnya tanggal 7 itu ada bukti paling hanya saksi. Hukum kita mengatur unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi, gitu ya. Kalau hanya seorang saksi itu belum masuk kategori bukti sebagaimana diatur pasal 184 KUHP, gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 bukti. Itulah yang disebut dengan bukti permulaan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya ya kita juga mengharapkan dukungan doa bagi keluarganya Pak YN ya. Ada mekanisme pemanggilan terhadap saksi. Ada pemanggilan mekanisme khususnya anak-anaknya Pak YN. Itu ya. Nah, undang-undang kita mengatur, KUHP mengatur wajib setiap siapa saja yang dipanggil sebagai saksi, gitu ya. Tapi di KUHP juga mengatur bahwa saksi yang berhubungan darah dengan tersangka dapat melakukan penolakan sebagai saksi. Artinya apa? Yang mau kita sampaikan adalah penyidik jangan fokus kepada keluarga Pak YM, gitu ya. Teman-teman sekalian, kemudian lebih lanjut ya, ketika pengacara Yusuf Manubulu juga berkeyakinan bahwa perkara yang menjerat Yusuf Manubulu ini kekurangan saksi ya. Dia menyatakan saksinya hanya 1 begitu. Kalau menurutku enggak lah. Dia menyatakan saksinya hanya 1 karena anak-anak Yusuf Manubulu itu masih dalam proses pemanggilan ya. Tetapi kalau menurutku tidak ya, menurutku ya prediksiku, saksi yang nyata bisa kita prediksi adalah pelapor itu menjadi saksi. Kedua, Aman Suherman itu pun menjadi saksi untuk Yusuf Manubulu. Sudah ada 2. Kita pun belum tahu apakah pelapor itu saat melakukan pelaporan itu juga membawa teman, membawa orang-orang yang ikut melihat YouTube itu. Kita pun tidak tahu. Tetapi sekali lagi aku meyakini saksi untuk Yusuf Manubulu itu lebih dari 1. Kita prediksi saja ya. Aku ulangi lagi, saksi pelapor 1 ditambah Aman Suherman. Jadi kalau untuk Yusuf Manubulu ya tidak kekurangan saksi. Kemudian mengenai pemanggilan anak-anak Yusuf Manubulu ya, yang ini kemudian menjadi kontroversi di berbagai YouTube Kristen ya, yang katanya penyidik itu mentargetkan mereka, mencari-cari kesalahan mereka. Bahkan tadi pengacara Yusuf Manubulu berlindung ya, bahwa anak-anak dari Yusuf Manubulu itu tidak boleh dijadikan saksi atau boleh melakukan penolakan. Dia menyarankan penyidik untuk fokus pada Yusuf Manubulu, tidak usah memeriksa anak-anak Yusuf Manubulu. Menurutku ini satu pemahaman yang keliru ya. Penyidik itu punya kewenangan untuk mengembangkan penyidikan, kemudian mencari siapa-siapa yang ikut terlibat, apakah dia perannya turut serta atau perannya ikut membantu. Karena dalam kasus ini aku yakini Yusuf Manubulu tidak sendirian, pasti ada orang-orang yang ikut membantu. Karena ini pelanggaran Undang-Undang ITE yang kita tahu. Yusuf Manubulu tentu bukan orang yang punya kemampuan untuk ngurusin YouTube-nya. Ada tim kreatifnya. Dan ketika penyidik memanggil anak-anak Yusuf Manubulu, itu akan diperiksa, didalami apakah mereka juga menjadi aktor intelektual, ikut men-setting seluruh konten-konten yang ditampilkan. Karena kalau kita lihat rekening-rekening yang dicantumkan di channel Yusuf Manubulu itu tidak hanya atas nama Yusuf Manubulu,
bahkan informasi yang beredar atas nama istrinya, atas nama anaknya, meskipun aku tidak tahu kebenarannya ya. Tetapi pada intinya penyidik punya hak untuk mengembangkan penyidikannya, memanggil siapapun yang diduga ikut terlibat ataupun hanya sekedar menjadi saksi untuk menguatkan sangkaannya. Dan undang-undang mewajibkan kepada siapa saja yang dipanggil oleh penyidik untuk hadir memenuhi panggilan dari penyidik, pasal 224. Jelas sekali itu ya, pasal 224 KUHP. Kemudian kalau ada satu statement dari pengacara Yusuf Manubulu yang agak aneh ya. Negara kita ini negara hukum, tetapi kita tidak harus patuh terhadap hukum. Ini satu pernyataan yang lucu ya. Kemudian yang terakhir ketika dia mengatakan bahwa fokus saja ke arah Yusuf Manubulu, tidak perlu memanggil anak-anak Yusuf Manubulu. Ya terserahlah, kalau anak-anak Yusuf Manubulu itu lebih mengikuti apa kata dari pengacara Yusuf Manubulu, silahkan. Tetapi kalau kemudian dia dipanggil tidak datang, kemudian penyidik punya kesimpulan bahwa mereka tidak punya etikat baik, kemudian penyidik itu berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti atau keterangan saksi terdahulu mereka ikut terlibat, sesudah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasinya tidak digunakan, maka tidak menutup kemungkinan untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tidak datang bisa diterbitkan DPO, daftar pencarian orang. Terakhir ya, sebenarnya terkait dengan orang-orang yang bisa menolak untuk menjadi saksi atau tidak dapat didengarkan keterangannya, itu berlakunya di persidangan, bukan di penyidikan ya. Semisal kasusnya Putri Candrawati dan Sambo ya. Putri Candrawati tegas di depan persidangan menolak untuk menjadi saksinya Ferdy Sambo. Demikian juga Ferdy Sambo menolak menjadi saksinya Putri Candrawati. Dan itu hal biasa kalau seperti itu. Jadi kalau perkara ini bergulir kemudian Yusuf Manubulu menjadi tersangka, anaknya Yusuf Manubulu baik dia menjadi tersangka atau tidak, ketika persidangannya Yusuf Manubulu dia bisa memberikan atau menyatakan penolakannya untuk menjadi saksi ayahnya. Itu adanya di persidangan. Kalau dalam hal ini, dalam situasi terakhir ketika anak-anak Yusuf Manubulu dipanggil oleh penyidik, itu tidak semata-mata menjadi saksinya Yusuf Manubulu. Bisa jadi dia akan didalami, diperiksa sebagai saksinya Aman Suherman, ataupun kemungkinan dia juga terlibat dalam perkara ini. Menurutku lebih baik hadir. Kalau tidak hadir, potensinya menjadi tersangka dan bisa diterbitkan DPO. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.